Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Pada bagian yang kedua ini insyaallah kita akan memulai mengenal kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mengenal jenis kata dalam bahasa Arab, ada isim dan fi'il, juga harf. Nah, sekarang kita akan mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Sebenarnya lebih mudah untuk memulai belajar bahasa Arab dari kalimat, ya. Bukan dari kata tapi dari kalimat. Kita mulai dengan mengungkapkan sesuatu, umpamanya perkenalan. Untuk mengenalkan diri itu juga dengan sebuah kalimat. Mudah sekali dalam bahasa Arab untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya, kemudian sebutkan nama, yaitu dengan ismi. Adi. Jadi dua kata ini, ismi Adi, nama saya Adi. Ini adalah sudah kalimat yang sempurna, ya. Sudah kalimat sempurna. Terdiri dari dua unsur saja. Yang pertama adalah subjek. Kemudian yang kedua adalah predikatnya. Nah, jadi sama dengan bahasa-bahasa lainnya bahwa kalimat dalam bahasa Arab juga terdiri dari dua komponen utama, yaitu subjek dan predikat. Nah, ismi Adi. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, maka keduanya terdiri dari isim, ya. Dua-duanya isim, ismi Adi. Nah, dari sini kata yang pertama itu tertentu, ya. Bahkan yang kedua juga tertentu. Nah, dua-duanya tertentu. Nah, kita bisa modifikasi dengan yang lainnya, umpamanya kita ganti. Jadi ismi itu adalah kata ism ditambah dengan kata sambung ya. Jadi ism itu nama, ya itu saya, jadi nama saya. Ismi Adi. Nah, kita bisa ganti ismnya dengan kata lain, umpamanya baiti, bait, ya. Bait. Bait itu rumah, kalau kita sambungkan dengan ya jadi baiti, ya, rumahku. Kemudian kita beri sifat umpamanya yang mudah kabir. Nah, baiti kabir. Nah, ini juga merupakan kalimat. Jadi mudah sekali. Dan dua-duanya adalah isim, baiti kabir. Nah,
Jadi dengan model yang seperti ini kita bisa membuat kalimat banyak sekali ya. Tidak terhitung jumlahnya, tinggal kita mau mencari kata bendanya apa dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian kata sifatnya apa. Nah, banyak sekali. Nah, umpamanya kalau benda-benda yang dekat, buku umpamanya kitabi, bukuku, kenapa baru umpamanya jadi untuk belajar bahasa itu ungkapkanlah sesuatu yang dekat dengan kita, apapun itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Jawal umpamanya, jawal itu HP ya, jawali apa, jadi baru atau yang lainnya. Yang penting dari sini yaitu mengenai jenis ya, mengenai jenis. Jadi dalam bahasa Arab setiap kata itu mempunyai jenis. Umpamanya di sini bait itu jenisnya laki-laki. Ada kata-kata yang mempunyai jenis perempuan. Misalnya sayyarah ya. Sayyarah itu mobil. Sayyarah Sayyarah itu di belakangnya ada tak yang bulat seperti itu ya. Sayyarah. Jadi sekali lagi kata-kata yang belakangnya tak bulat itu perempuan. Seperti nama-nama perempuan, kalau kita lihat Aisyah, Khadijah, Hafsah dan lain sebagainya, belakangnya ada tak bulatnya, itu perempuan. Begitu pula benda yang belakangnya tak bulat atau tak marbutah itu juga perempuan. Kita coba gabungkan dengan kepunyaan ya, mobilku. Ini taknya jadi biasa. Sayyarati umpamanya baru ya, mobilnya baru. Sekarang soalnya murah-murah mobilnya. Jadi dia kalau jadid itu baru, karena dia perempuan maka harus menyesuaikan. Jadidah. Nah, jadi ini yang penting dari jenis kalimat ini, yaitu jenis. Kalau laki-laki dia sifatnya itu, predikatnya itu mengikuti laki-laki juga, baiti kabir. Sedangkan jika perempuan dia akan mengikuti menjadi perempuan. Sayyarati jadidah. Nah, di sini kita bisa kembangkan. Jadi yang pertama seperti itu ya. Untuk belajar bahasa Arab itu ungkapkan apa saja yang dekat dengan Anda di barang-barang di sekitar, kemudian dijadikan miliknya kan, barang-barang milik sendiri gitu, buku, HP, apapun itu yang ada di sekitar Anda atau di rumah. Kemudian berikan sifat. Itu sekarang gampang sekali, kita mencari terjemahnya di kamus, aplikasi kamus atau Google Translate dan lainnya. Sebanyak mungkin itu kita bisa membuat kalimat dengan model seperti ini. Nah, kita coba kalau kita ganti subjeknya dengan nama orang ya. Bisa saja. Nah, umpamanya
Muhammad. Kenapa Muhammad? Dia adalah talib. Nah, seorang murid. Bisa juga. Nah, Muhammad talib. Atau kita bisa berikan predikatnya dengan kata talib ya. Di sini kita perlu menambahkan sesuatu agar dia menjadi tertentu ya. Karena talib, kalau yang tadi kan baiti, sayyarati, ismi, kemudian Muhammad, itu kan semuanya menunjuk kepada sesuatu yang tertentu gitu. Nah, kalau kita mau gunakan kata talib, itu kita tambahkan alif lam di depan. Jadi ini tertentu. Murid yang itu, nah, at-talib, tinggal kita tambahkan predikatnya saja apa? At-talib umpamanya mahir. At-talib mahir. Nah, tentunya untuk jenis juga menyesuaikan. Kalau perempuan at-talibah mahirah. Begitu seterusnya ya. Nah, ini mudah sekali kalimat. Yang jadi persoalan kalau kita membuat kalimat dengan predikat fi'il ya. Umpamanya at-talib duduk ya, yajlis. At-talib yajlisu. Ada hal yang berbeda dalam bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Dalam bahasa Arab itu kita bisa membalik predikatnya lebih dulu, baru kemudian subjeknya. Nah, ini kan artinya murid itu sedang duduk ya. Tapi dalam bahasa Arab kita bisa mengungkapkan ini dengan hal lain, yaitu dengan mengedepankan predikatnya dulu apa? Duduknya dulu, predikatnya dulu. Baru kemudian subjeknya. Yajlisu at-talib. Nah, ini yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kalau diterjemahkan cuman ada satu cara ya. Murid itu sedang duduk. At-talib yajlisu, murid itu sedang duduk. Yajlisu at-talib, itu juga sama, murid itu sedang duduk. Kita tidak bisa balik kalau dalam bahasa Indonesia. Gimana, gak bisa kan? Sedang duduk, murid itu. Mungkin bisa dipahami kalau kalau ada konteksnya ya. Cuman kalau kita menulis gitu tidak bisa seperti itu. Kita harus mengedahulukan subjek dulu dari predikat untuk bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab bisa ya. At-talib yajlis, yajlisu at-talib. Nah, jadi inilah kenapa dalam bahasa Arab ada dua jenis kalimat ya. Jadi kalimat itu ada dua jenis dalam bahasa Arab. Karena ya ini, kalau dalam bahasa Indonesia susunannya pasti subjek kemudian predikat. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa
subjek predikat atau predikat subjek. Salah satunya jika predikatnya berupa fiil. Nah, jika predikatnya berupa fiil. Jadi dalam bahasa Arab kalimat itu ada dua ya. Jadi kalau mau dipahami seperti ini ya. Dalam bahasa Arab kenapa kalimat itu dibagi menjadi dua? Kenapa para ulama zaman dahulu membagi kalimat atau jumlah menjadi dua? Karena ya karakteristik ini, bahwa dalam bahasa Arab itu bisa dibalik ya, predikat dulu baru subjek. Nah, yang pertama ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena didahului dengan isim at-talib. Yang kedua disebut jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena didahului dengan fi'il. Jadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab, kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, itu tidak perlu kebingungan ya, masalah seperti itu sama saja tetap subjek dan predikat. Cuman dalam bahasa Arab untuk jumlah fi'liyah itu fi'ilnya dulu atau predikatnya dulu baru subjeknya. Karena hal ini, karena dalam bahasa Arab itu susunan itu menjadi hal yang bukan pokok, maka harus ada karakter lain atau ciri lain yang menandakan mana subjek dan mana predikat atau mana unsur yang lainnya. Nah, itu adalah harokat akhir ya, harokat akhir. Nah, makanya sangat penting di sini untuk mengetahui harokat akhir atau libu, ini dhammah ya. Kemudian juga sama di sini yajlisu atau libu, di sini juga sebagai subjek yaitu dengan dhammah. Nah, sesuatu yang harus kita ketahui juga dalam bahasa Arab. Jadi pahami dulu konsepnya bahwa ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu subjek predikat, cuman dibalik saja yang jumlah fi'liyah. Kita harus pahami istilah-istilah yang tersebar dalam bahasa Arab ya, karena tidak pernah ya dalam bahasa Arab diajarkan dengan subjek dan predikat. Karena ilmu ini sudah berkembang lama ya, sebelum ilmu bahasa tersusun rapi, dan istilah yang tersebar sampai sekarang banyak digunakan itu bukan subjek dan predikat. Istilah yang digunakan untuk jumlah ismiyah, kata yang pertama ini disebut mubtada ya, mubtada. Kata yang pertama disebut mubtada. At-talib ini mubtada. Kemudian kata yang kedua yajlis atau ya, mahir itu disebut khobar. Mubtada khobar. Nah, jadi jangan bingung tatkala mendengar istilah mubtada khobar, itu ya sama, itu subjek dan predikat. Cuman sekali lagi istilah itulah yang populer, menyebar gitu ya. Sampai sekarang menyebar dan belum ada
Sebenarnya ada istilah yang lain ya, cuman yang paling populer itu mubtada dan khobar. Nah, jangan bingung apa itu mubtada, apa itu khobar. Pahami bahwa kalimat dalam bahasa apapun itu pokoknya adalah ada subjek, ada predikat. Mubtada itu ya subjeknya, khobar itu predikatnya. Kapan disebut mubtada? Kalau dia itu subjeknya ada di depan. Atau libu yajlis. Lalu yang di sini jumlah fi'li ya. Istilah yang digunakan berbeda, yaitu yang pertama fi'il ya, jelas itu fi'il. Kemudian yang kata kedua atolib ini disebut fa'il. Jadi fi'il kemudian fa'il. Ya, sama saja sih, kalau fa'il itu apa ya, dia subjeknya juga. Nah, tapi sekali lagi istilah yang tersebar dan diajarkan itu adalah fi'il kemudian fa'il. Nah, fa'il itu apa ya? Dia subjek juga. Nah, dan bisa dilihat di sini bahwa subjek itu berharokat dhammah, baik dia itu mubtada maupun dia itu sebagai fa'il. At-talibu yajlisu, yajlisu at-talibu. Nah, nah kita coba lihat guna dari harokat akhir itu ya. Jadi sekali lagi pokok dari kalimat subjek dan predikat itu berharokat dhammah ya. Nah, nanti yang lainnya itu biasanya akan menggunakan harokat yang lain, bukan dhammah. Contohnya kita coba gunakan objek ya. Kalau objek kita harus pakai fi'il yang membutuhkan objek. Umpamanya kita pakai ya'kulu. Nah, Muhammad kita jadikan dia subjek ya, mubtada di sini. Muhammadun ya'kulu, makan. Ikan aja, as-samak. Nah, untuk objek itu dia akan diindikasikan dengan harokat yang berbeda dengan subjek ataupun predikat, yaitu dengan fathah. Muhammadun ya'kulu as-samaka. Nah, sekali lagi kita bisa ubah ini menjadi jumlah fi'liyah ya. Ya'kulu Muhammadun as-samaka. Nah, tapi artinya ya tetap sama. Nah, dan dengan kata lain, atau mungkin saya jadikan soal untuk kuis ya. Jadi pertanyaannya adalah apa manfaat dari adanya perbedaan harokat akhir dalam bahasa Arab ya. Atau sebutkan manfaat dari adanya perbedaan harokat akhir pada setiap kata dalam kalimat dalam bahasa Arab. Nah, jadi itu pertanyaannya, manfaatnya apa gitu ya, apa gunanya, apa manfaatnya, kenapa dalam bahasa Arab itu harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Ini kan kalau kita baca biasa umpamanya ikan itu besar, as-samaku kabir gitu kan, as-samaku.
Tapi tatkala jadi objek dia jadi as-samaka. Muhammadun ya'kulu as-samaka. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa manfaat dari adanya perubahan harokat akhir dalam kata dalam kalimat. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan. Bahasa Arab itu mudah ya. Cuman yang perlu disiasati itu ya istilah-istilah tadi. Jadi belajar bahasa itu gunakan atau jadikan bahasa itu sesuai kegunaannya ya kalau kita mau belajar bahasa. Pertama adalah dengan mengungkapkan ya, seperti tadi mengungkapkan apa saja yang ada di dekat kita ya, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah lumayan gitu ya kata yang bisa kita ungkapkan banyak, kalimat yang bisa kita ungkapkan banyak, yang sederhana aja dulu, yang sederhana. Itu yang selanjutnya adalah dengan banyak membaca. Dan buku pelajaran yang menyediakan bacaan bagi pemula banyak sekali ya. Al-Arabiyah Baina Yadaik, Silsilah Takallum, kemudian ada Durusul Lughah. Sekali lagi Durusul Lughah itu ada yang level 1 ada 4 buku ya. Yang level 1 ada 4 buku gitu ya. Jadi ada yang tersebar itu, kemudian ada yang qiraah, ada takbir dan kitabah. Nah, kemudian ada juga silsilah itu yang mustawa awal, itu juga banyak sekali bacaan-bacaannya. Jadi setelah pertama adalah kita ungkapkan apa saja yang bisa kita ungkapkan dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Setelah banyak contohnya ya benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian kegiatan sehari-hari. Setelah itu banyak membaca. Nah, dengan begitu insya Allah bahasanya akan berkembang. Adapun kaidah tidak usah terlalu pusing, itu akan mudah untuk dipahami tatkala kita sudah banyak membaca dan banyak mengungkapkan dengan bahasa Arab insyaallah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.